Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, tahun ke tahun populasi lansia di Indonesia terus meningkat dan diprediksi menyentuh angka 20,31% pada tahun 2045. Namun, kemandirian finansial masih jadi soal. Data Kementerian Keuangan, 80% lansia masih bergantung kepada anggota keluarga yang masih aktif bekerja. Memang pada umumnya ya, kalau orang yang ada di sini semua ditelantarkan. Apapun alasannya pasti karena itu. Satu dekade terakhir, Indonesia mengalami penuaan populasi atau aging population. Pada tahun 2024, aging population di Indonesia mencapai 12%. Badan Pusat Statistik proyeksi tahun 2045, aging population Indonesia akan menyentuh angka 20,31%. Fenomena ini harus jadi alarm dini bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dan program strategis bagi para lansia. Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, satu dari 32 sentra Kementerian Sosial rumah bagi para lansia tanpa keluarga atau kalangan tidak mampu. Kebutuhan dasar dari para lansia terpenuhi dari sandang, tangan, papan, hingga medis. Sentra Terpadu Pangudi Luhur itu kita punya klinik Pratama. Jadi di klinik Pratama ini kita ada tenaga kesehatan dari dokter, perawat, gitu ya, lalu fisioterapis, psikolog. Hari ini sedang terapi bicara. Kita ada pelayanan keliling juga buat kesehatan. Ini seberapa rutin ya? Kita seminggu dua kali untuk pelayanan kelilingnya, karena kita biasanya juga ada di rumah terapi. Jadi emang rata-rata di sini yang bedridden gitu. Jadi mereka memang aktivitinya setiap hari dibantu, dari mulai mandi, makan gitu, hari-harinya di sini dibantu oleh caregiver. Kegiatan komunal untuk mengisi waktu para lansia seperti bernyanyi bersama hingga tausiah menjadi bagian dari kegiatan para lansia. Wiwin Rahayu Winarni, salah satu penghuni sentra terpadu, memilih mengisi waktu luang membuat kerajinan dari manik-manik. Wiwin bercerita, ia diantar oleh ketua RT ke layanan sosial pemerintah karena tak mampu bayar kontrakan. Lama-lama menantu nggak bisa biayain kontrakan, akhirnya ya itu. Terus ya akhirnya di sini minta tolong ke Pak RT, tolong deh cariin. Sebulan sekali anak saya datang, tapi udah ada setahun ini, hampir 2 tahun lah. Ya kalau udah biasa di rumah aja ngejahit, kan ada kerjaan tangan tuh, bikin ini, tas-tas ini. Terus kalau nggak ngerajut, kalau nggak jahit punya orang gitu, itu aja. Malah sampai sekarang pun saya ngasih anak, bukan anak ngasih saya, tapi saya ngasih anak. Di usia senja, Wiwin ingin hidup bersama sang buah hati. Namun apa daya, ekonomi dan konflik keluarga membuat ia hidup jauh dari sanak saudara. Memang pada umumnya ya, kalau orang yang ada di sini semua ditelantarkan. Apapun alasannya pasti karena itu. Dan gitu pula juga anak-anak kadang-kadang kalau tahu kita tahu saya ada di sini juga malu, dia punya rasa malu juga. Jadi saudara dari istrinya nggak ada yang tahu saya ada di sini. Memang kalau secara umum orang di sini memang terbuang, tapi aku enggak, karena aku merasa anakku yang nggak berdaya. Juga dia juga punya anak, aku punya anak mah. Wiwin merupakan satu dari lansia yang hidup mengandalkan layanan sosial pemerintah. Kisah mereka memang berbeda, namun kendala ekonomi menjadi alasan utama. Data Susenas Maret 2024 menunjukkan hampir 10% lansia di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
80% lansia Indonesia mengandalkan anggota keluarga yang masih aktif bekerja. Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia, Dewa Wisana menyebut tingginya angka ketergantungan lansia di Indonesia disebabkan ledakan usia produktif sejak akhir 1980-an yang tak disertai perencanaan dana pensiun yang memadai. Mereka ternyata tidak mempersiapkan tabungan atau program pensiun yang memadai. Padahal itu penting, perlu memupuk tabungan, perlu berinvestasi, atau tadi memiliki program pensiun. Pada saat mereka muda, ternyata mereka bekerja di sektor informal misalnya, yang pendapatannya tidak pasti, atau bekerja di pekerjaan yang pendapatannya relatif rendah, sehingga mereka tidak mampu atau tidak mau memupuk tabungan tadi. Selain itu juga kita banyak mereka yang bekerja itu tidak memiliki jaminan hari tua. Populasi warga senior Indonesia diproyeksikan akan terus naik, menyusul bonus demografi dan angka harapan hidup yang meningkat. Karena itu, masyarakat diharapkan bersiaga, sementara pemerintah harus sigap dan menyiapkan program serta ekosistem untuk para lansia. Trennya kita akan semakin panjang umur, ya puji Tuhan, alhamdulillah kita semakin sehat, tapi artinya pada saat kita melewati masa produktif, kita masih tetap harus mampu mencukupi kehidupan kita. Itu pertama menurut saya ya, awareness atau kesadaran, dan akhirnya harus mulai mempersiapkan diri. Bentuk persiapannya apa? Tadi kita mulai memikirkan untuk berpartisipasi di program-program jaminan pensiun atau jaminan hari tua, dan dalam hal ini negara mulai perlu menyiapkan program yang baik, yang sistematis, yang mampu mencakup seluruh masyarakat. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo menyebut program Care Ekonomi dirancang untuk menjawab tantangan menghadapi perubahan struktur demografi penduduk Indonesia. Care Ekonomi merupakan program pelatihan caregiver dengan pendekatan sistematis dan komunal guna meningkatkan kualitas perawatan lansia dan penyandang disabilitas. Tentunya kalau dengan populasi yang lansia saat ini, tentunya kita tidak akan mampu menampung mereka. Oleh karena itu, kolaborasi kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita bangun. Saat ini kita ada program Care Ekonomi. Ya, kita sekarang melatih caregiver ya di daerah-daerah agar kemudian kawan-kawan kakek nenek kita, para lansia, dan kemudian nanti termasuk di dalamnya kaum disabilitas itu bisa kita tangani, agar dengan melatih masyarakat agar kemudian mereka punya kepahaman tentang bagaimana merawat lansia dan disabilitas. Jadi saat ini kita kembangkan, dengan demikian nanti idealnya itu memang mereka dirawat oleh keluarga. Saudara, penuaan populasi kini membayang Indonesia yang tengah menyambut bonus demografi. Namun, cakupan program jaminan hari tua masih sangat terbatas. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Uang BPJ, uang jam sostek itu saya pinjemin ke orang. Akhirnya nggak kembali sama saya. Nggak harusnya bisa saya beliin rumah, nggak kembali. Populasi kini membayangi Indonesia yang tengah menyambut puncak bonus demografi. Namun, kemandirian finansial lansia masih jadi soal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan lebih dari 80% lansia bergantung kepada anggota keluarga yang aktif bekerja. Menantu nggak bisa biayain, ya akhirnya di sini minta tolong Pak RT, tolong deh cariin. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report. Sambut Hari Tua, sudahkah lansia berdaya? Minggu 30 November pukul 6 petang di Kompas TV. Kisah lansia produktif lain yang menjadi inspiratif adalah Pranyoto Suharyono. Tak
Tak hanya menampung lansia sakit dan rentan, Sentra Terpadu Pangu di Luhur Bekasi juga menjadi rumah lansia aktif. Setiap pagi, Pranyoto mengisi harinya dengan menjajakan beragam panganan di kompleks Sentra Terpadu. Nah, ini pisang goreng, bakwan, terus kue pisang, lumpia tahu, cilok. Biasanya hari ini ada ini juga ketan serundeng, terus lauknya ada teri kacang sama pepes tahu, pepes ikan, macam-macam. Pranyoto mendapat upah Rp20.000 per hari dari staf yang menitipkan beragam kue dagangannya. Bagi Pranyoto, upah dari menjual jajanan sudah cukup untuk tabungan sebab kebutuhannya dijamin negara. Jadi nggak berdasarkan omset. Itu enaknya sih nggak berdasarkan omset satu. Kalau menurut saya 20.000 aja udah cukup untuk satu hari. Soalnya kita nggak perlu makan, nggak perlu apa macam-macam. Nggak perlu mikir masak, nggak perlu mikir modal. Cuma itu mesti berat jalan setengah hari 20.000 kan nggak capek. Tengah hari kadang sampai sore ya nggak apa-apa sah. Yang penting ada kegiatan gitu. Itu kita bersyukur ya. Saya soalnya dari dulu kita nggak pernah mikirin macam-macam. Tak punya tabungan memadai ataupun sanak saudara. Sejak 2022, lansia berusia 68 tahun ini memilih hidup di fasilitas sosial Kemensos. Ia menuturkan aktivitasnya cukup padat. Selain berdagang, ia juga aktif berolahraga dan mengikuti kegiatan spiritual. Saya itu dulu kerja di Tangerang. Tangerang tuh 20 tahun kerja, tapi ya mungkin karena terlalu sombong ya. Uang uang jam sostek itu saya pinjemin ke orang. Akhirnya nggak kembali sama saya. Nggak harusnya bisa saya beliin rumah, nggak kembali. Menjadi lansia yang sehat dan aktif merupakan dambaan setiap insan. Idealnya bekerja di usia senja menjadi pilihan yang terbebas dari tekanan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik dan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024, mayoritas lansia Indonesia tak tamat SD dan 37% lansia bekerja tamat SD sederajat. Lansia yang berpendidikan rendah umumnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan saat itu saja tanpa memikirkan jaminan hari tua. Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dewa Wisana menyebut pergeseran demografi Indonesia menuju aging population harus segera diantisipasi. Pemerintah perlu memperkuat program jaminan hari tua yang cakupannya masih sangat terbatas. Kita perlu melihat siklus bangsa kita ini yang mulai bergeser ya, struktur penduduknya tidak lagi hanya bonus demografi karena penduduk produktifnya yang melimpah, namun di fase berikutnya penduduk produktif ini akan menua dan kita akan memiliki penduduk lansia yang melimpah juga. Pertanyaannya, bagaimana kondisi penduduk lansia nanti yang melimpah ini akan hidup seperti apa? Nah, kita perlu menyiapkan kondisi mereka. Jadi pemerintah juga perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat partisipasi ya, program dari JHT, JP, juga mungkin awareness tentang literasi keuangan, persiapan hari tua tadi. Dewa Wisana mewanti-wanti, jika jaminan lansia tak diperkuat, maka angka ketergantungan terhadap anggota keluarga produktif akan menjadi lingkaran setan yang tak putus. Mereka tidak mampu memupuk tabungan, tidak mampu memastikan diri memiliki jaminan hari tua dan pensiun pada saat mereka tua nanti. Ya, jadi ada istilahnya siklus ya, loophole di situ, lingkaran setannya mungkin kalau mau dibilang ya, yang akan terus berlanjut dan kita perlu memutus lingkaran tersebut agar tidak berlanjut ke generasi yang lebih luas. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Supomo mengatakan,
Pihaknya dengan lintas kementerian dan lembaga tengah merancang program yang menjawab tantangan penuaan populasi. Ada kemudian Kementerian PPA yang kemudian juga mempunyai concern terhadap lansia. Berikut kemudian Kementerian Tenaga Kerja, di mana sekarang kita munculkan pemahaman tentang khususnya yang mereka yang masih sehat ya, bukan lagi lansia, tapi tentang senior. Nah, ini yang kemudian saat ini sedang kita pikirkan agar mereka di usia-usia yang sudah memasuki purna, kemudian mereka masih tetap beraktivitas dan banyak manfaatnya untuk yang lain. Karena apapun pengalaman beliau-beliau itu masih sangat kita harapkan, kita butuhkan untuk kemudian kita masih tetap bisa berkolaborasi dan masih tetap beraktivitas. Indonesia tengah menyambut puncak bonus demografi di bawah bayangan penuaan populasi. Matangkan jaminan sosial hari tua agar gelombang angkatan kerja produktif hari ini tak menjelma, lautan lansia tak berdaya di masa nanti. Saudara, kabar tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di 60 Menit Special Report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.